Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pista Filia dengan NIM G1E123015. Di sini saya sedang bersama Kak. Boleh perkenalannya dulu dan pekerjaannya? Ya, baik, perkenalkan, nama saya Iin Arumi. Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Baik Kak, di sini saya izin mewawancara sedikit. Pertanyaannya, menurut Kakak sila ketiga itu seperti apa? Sila ketiga Pancasila ya. Kalau sila ketiga Pancasila itu kan Persatuan Indonesia, yang mana simbolnya itu pohon beringin, artinya saling mengayomi. Nah, di dalam sila ketiga Pancasila ini kan kita dituntut untuk saling bersatu, yang mana harus saling menghargai perbedaan, saling bertoleransi dalam berbagai jenis agama, budaya maupun suku. Nah, di dalam sila ketiga Pancasila ini juga mengandung arti rasa cinta tanah air kita terhadap NKRI. Kemudian di dalam sila ketiga Pancasila ini kita harus bersatu padu meskipun berbeda-beda. Itu aja sih kalau menurut kakak. Apakah kakak sudah menerapkan sila ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari kakak nggak? Kalau penerapan saya pribadi itu sih saya rasa sudah ya, karena kan di sini terutama saya di sini kan ngekos nih di Jambi. Di Jambi kan ngekos. Nah, di dalam satu kosan itu kan kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, di dalam satu kosan itu juga kita berbeda-beda agama, terus budaya, berasal dari daerah berbeda-beda. Artinya kita di situ saling menghargai sih, nggak saling mengejek atau saling memilih-milih kawan, itu enggak. Itu aja sih. Kakak ada kesulitan nggak dalam menerapkan sila ketiga ini? Kalau saya rasa sih enggak ya, karena kan saling menghargai itu kan menurut saya hal yang mudah kalau saya pribadi. Baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pista Filia dengan NIM G1E123015, Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya sedang bersama. Sebelumnya boleh Nenek perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Nenek Rahmawati, pekerjaan swasta. Sebelumnya saya izin mewawancarai Nek. Jadi pertanyaannya, menurut Nenek bagaimanakah sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia. Lalu pekerjaan yang kita untuk bersama itu kita bergotong royong untuk mewujudkan, untuk menciptakan kebersamaan, persatuan itu. Jadi kalau kita bersatu dalam satu kecil aja, kelompok kecil aja, lihat hasilnya pasti indah, pasti hebat gitu. Tapi kalau kita tidak bersatu, ya seperti itulah pepatah orang-orang dulu, bersatu teguh, bercerai runtuh atau rubuh. Jadi kita ciptakan di mana kita bertempat tinggal, kita mendulukan kebersamaan. Dengan adanya kita bersama, kita bisa bersatu. Baiknya, apakah Nenek sudah menerapkan sila ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari Nenek? Ya, itu merupakan keindahan keseharian dengan orang-orang yang kita menghargai kita dan kita menghargainya. Sesuatu pekerjaan itu, sesuatu kebersamaan itu indah kita lakukan. Nenek ada kesulitan dalam menerapkan sila ketiga? Jadi pakaian dalam keseharian itu ya. Memang kalau kita melakukan suatu hubungan
hubungan masyarakat, hubungan kemasyarakatan. Nah, kalau kita saling menghargai, itu perpecahan jauh, permusuhan jauh. Kalau kita ada permusuhan sedikit saja dengan teman atau dengan kerabat yang sekeliling kita sajalah gitu ya, belum lagi yang besar tempatnya, itu kita merasa tidak nyaman. Dengan adanya kita menghargai dan dihargai, menghargai persatuan itu tadi, menunjukkan persatuan itu tadi, pasti kita pakai ada sifat untuk mengalah sedikit, tapi untuk menang banyak. Nah, itu persatuan. Nah, bisa kita terapkan untuk kita aja yang kita yang betul. Untuk orang nggak betul kita kan dari situ kan ada perpecahan. Dari situ. Kalau nenek merasakan sama ini, nenek nggak pernah merasa punya musuh, ada hanya kawan semuanya, ada kawan itu. Tapi ya dalam keterbatasan kitalah yang pandai mengaturnya. Berarti Nek tidak ada kesulitan dalam menerapkan sila ketiganya, Nek. Baik, Nek. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Aina dengan NIM G1S1230005. Saya akan mewawancarai Kakak Optik Clara Media. Silakan perkenalkan diri, Kak. Baik, perkenalkan, nama saya Optik Clara Media dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Saya dari Prodi Kedokteran. Baiklah, Kak, apa pemahaman Kakak tentang Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Pemahaman saya tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku satu dengan suku lain. Kita tidak boleh membedakan antara sesama seperti perbedaan warna kulit, gitu kan. Apakah Kakak sudah menerapkan sila ketiga itu di dalam kehidupan sehari-hari? Kayaknya sudah, seperti tidak mengucilkan teman, dan kita harus selalu bersatu antara semua perbedaan itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Apa sih, Kak, yang sulit Kakak terapkan dari sila ketiga itu? Ya gitu sih, yang tadi itu kan dalam pertemanan kan pasti ada circle kan. Terus di setiap orang kan ada perbedaan, jadi tuh kita agak susah menyatukan diri dengan teman yang lain karena perbedaan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, kita pasti bisa menerapkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Kakak Putri. Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia artinya kita harus mencintai tanah air kita, menjunjung tinggi tanah air kita, harus kompak. Contohnya itu gotong royong, kita harus kompak bersama. Menurut Kakak, Pancasila yang ketiga ini, adakah pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diterapkan? Ada, yaitu memakai produk dalam negeri, karena itu termasuk sila ketiga ya. Nah, di era zaman banyaknya media platform ini, contohnya seperti Shopee, terus juga Lazada, terus juga Tokopedia, itu kan banyak menjual baju luar negeri, yang artinya kita pun Indonesia bisa mengakses dari toko-toko tersebut. Nah, itulah yang membuat kita tuh terkadang ingin mencoba atau membeli bajunya karena bagus kan. Nah, makanya itu yang membuat saya sedikit rancu gitu. Penjelasannya sangat bagus sekali, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sebelumnya apa boleh saya izin wawancara Mas sebentar? Boleh, Kak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sayyidina Ismailia dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi. Saya ingin menanyakan Mas tentang nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, apa Mas tahu nggak sih nilai Persatuan Indonesia itu apa?
Tahu Kak. Misalnya contohnya seperti walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, ras, tapi kita tuh harus tetap satu. Tidak boleh saling menghina, karena kalau saling menghina itu akan menimbulkan kriminalitas dan kita bisa berpecah. Apa Mas sudah menerapkan sila persatuan dalam kehidupan sehari-hari Mas? Sudah Kak. Apa boleh tahu contohnya? Ketika misalnya lagi kerja, ketemu teman kerja, kita saling menyapa. Terus misalnya kita lagi ngumpul sama-sama teman, kita tidak boleh membedakan mana yang berbeda agama atau ras, tidak boleh, kita harus tetap bersatu. Nah, Mas, apa Mas punya kesulitan nggak sih dalam menerapkan nilai persatuan ini? Tidak, Kak. Soalnya di diri saya telah tertanam nilai-nilai Pancasila. Seperti misalnya contohnya kalau misal di rumah ya kan, misalnya kita di rumah bekerja ya kan, terus ada teman, kan kita bekerja online nih Kak. Misalnya ada teman kita yang tidak tahu di dalam aplikasi online itu, kita yang menunjuknya caranya. Nah, banyak juga ya pemahaman Mas tentang sila ketiga. Ya Kak. Sekian dulu wawancaranya, terima kasih Mas ya. Ya. Permisi dong, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selia Smelia dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi. Boleh memperkenalkan diri Bang? Saya Yuda Marion dari Fakultas Saintek Inja, Dari prodi apa? Prodi SI Sistem Informasi. Saya ingin menanyakan tentang nilai Pancasila nih, terutama nilai sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, menurut Abang apa sih nilai Persatuan Indonesia itu? Nilai Persatuan Indonesia berarti kita tuh bersatu dengan tidak membanding-bandingkan setiap perbedaan yang ada. Jadi tetap menjaga keharmonisan di setiap perbedaan. Apa Abang sudah menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Apa sih contohnya Bang? Contohnya di dalam perkampusan ada namanya beda-beda jurusan, namun masih saling sapa menyapa, menghargai dari jurusan lain. Nah, apa Abang punya kesulitan nggak sih dalam menerapkan nilai persatuan ini di kehidupan sehari-hari? Tidak merasa kesulitan karena hubungan yang harmonis dengan setiap contohnya teman, dosen dan lainnya itu tuh sudah biasa, jadi tidak ada kesulitan. Baik Bang, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi saya di sini bertujuan untuk mewawancarai Ananda terkait Pancasila sila ketiga. Apakah Ananda bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Alia Balkis dari Universitas Jambi. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Ciara Kayla Zahra, biasa dipanggil Ciara. Saya bersekolah di SMP 1 Kota Jambi. Menurut Ciara sendiri nih, bagaimana sih sila ketiga Pancasila itu? Sila ketiga Pancasila itu persatuan Indonesia. Diartikan sebagai bersatunya keanekaragaman dari Sabang sampai Merauke. Dan itu adalah sebagai ciri khas bagi bangsa Indonesia, bukan sebagai pemecah bangsa Indonesia. Untuk Ciara sendiri, apakah sudah melakukan penerapan pada sila ketiga Pancasila ini? Iya, sudah. Kalau sudah, contoh penerapannya seperti apa? Contohnya itu penerapan di sekolah seperti saya mengikuti upacara setiap Senin dengan hikmat, kemudian saya masuk ekskul paduan suara untuk menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia. Ciara sendiri, apa sih penerapan yang masih sulit dilakukan saat ini tentang sila ketiga Pancasila ini? Kalau di sekitar saya, contohnya itu di sekolah, pada setiap hari Senin ketika upacara, teman-teman saya masih belum serius ketika dalam melakukan upacara. Contohnya mereka masih sering mengobrol, kemudian masih sering bermain HP dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya adalah guru-guru memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya ya, Ciara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Indira Alia Balkis dari Universitas Jambi. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak?
Nama Bapak Ahmad Yani. Jadi Bapak di sini berdomisili di sini. Terus ya sehari-harinya beginilah. Apa kira yang bisa saya bantu? Izin minta waktunya sebentar ya Pak. Boleh ya, apa nah? Ya. Apa Bapak sebelumnya masih ingat dengan butir-butir Pancasila? Insya Allah ada yang masih diingat gitu. Karena kan Bapak dulu pernah juga kuliah di Unja, jadi penataran P4 itu juga membahas tentang butir-butir Pancasila. Tapi kalau ditanya kelima dari Pancasila itu insya Allah hafal. Boleh saya Bapak bacakan ya? Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nak. Jadi Bapak dulu waktu kuliah di Unja masuk tahun 88 gitu, ada pola penataran P4 dan itu membahas tentang Pancasila, GBHN. Kalau sekarang ini mungkin apa yang disebut di lebih trennya 4 pilar sih kalau dulu kalau nggak salah gini ya sekarang. Nah kira-kira apa yang kira mau ditanya di sila keberapanya? Tujuan saya di sini untuk menanyakan perihal pemahaman Bapak mengenai sila ketiga Pancasila Pak, Persatuan Indonesia. Menurut Bapak sila ketiga Pancasila itu seperti apa? Nah, sila ketiga dari Pancasila itulah sebenarnya salah satu sila yang memang para pendiri negara kita yang sering disebut dengan pander bangsa kita ini, pendiri bangsa ini, bahwa dia menginginkan Indonesia ini dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, sekian banyak ragam budaya, sekian banyak ragam agama. Dia dalam satu bingkai persatuan, dan ini berawal dari tekad bulatnya pemuda-pemuda waktu melahirkan Sumpah Pemuda dulu. Nah, jadi butir ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia itu memang benar-benar sangat penting karena kita dengan berbagai suku bangsa, terus wilayah, ribuan pulau-pulau. Nah, seperti kita yang di Jambi ini. Di Jambi ini terbuka lebar oleh suku Jambi untuk menerima segala suku yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu persatuan. Dan persatuan ini juga bukan hanya menyangkut kepada suku. Bagaimana kita mengerti tentang saling toleransi kita tentang beribadah, ya, toleransi kita dengan peribadatan yang masing-masing di Indonesia ini kan yang diakui oleh negara, agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi itu harus diperjuangkan dan harus memang benar-benar terus diikat sebagai satu kesatuan yang utuh gitu dalam persatuan bangsa Indonesia kita. Terus dari Bapak sendiri penerapan sila ketiga di kehidupan sehari-hari bagaimana Pak? Nah, salah satunya adalah setiap ada gotong royong gitu ya, membentuk di suatu lingkungan kita, kita tidak memandang itu jabatan, itu etnis, atau itu suku apa, itu agama apa. Ketika kita terpanggil untuk wilayah atau lingkungan kita, kita sama-sama bersatu untuk memikirkan bahwa lingkungan kita ini kita mau apakan dalam kebersamaan kita. Itu salah satunya. Dan yang kedua, ya kita juga untuk mengingat dari masing-masing suku bangsa maupun keragaman budaya, kita juga mesti toleransi dengan suku-suku yang lain dan agama lain gitu ya. Peribadatan agama lain kita tidak ganggu. Budaya dari suku lain juga kita hormati, sehingga kita tidak saling gesek, gosok ataupun saling memprovokasi begitu. Penerapan yang masih sulit dilakukan sampai sekarang dari orang-orang bagaimana? Nah, biasanya yang menjadi kesulitan bagi orang-orang yang ada sekitar Bapak ini ya, sekitar lingkungan kita ini karena banyaknya profesi atau kegiatan atau kesibukan, sehingga kesibukan ini kadang-kadang membuat kita satu sama lain gitu tidak ada yang saling kenal begitunian begitu untuk kita membicarakan hal-hal yang sifatnya ya kebersamaan dan kebersatuan kita. Atau yang kedua mungkin ada satu hal lagi, kebersatuan ini mungkin harus dijunjung tinggi oleh suku pendatang misalnya atau warga pendatang yang mungkin mesti dia memperkenalkan diri dengan warga yang sudah lama di sini, sehingga
saling menghargai itu awal dari persatuan gitu. Baik, kiranya makasih Pak atas waktunya dan pengetahuannya. Semoga Oh. ini bisa berguna untuk kehidupan selanjutnya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Kalau ada lagi perlu boleh datang lagi lah. Kalau soal Pancasila, insya Allah masih melekat sih Pancasila di benak gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan budaya saya Faiza Malfira, mahasiswi dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Jadi boleh perkenalan dulu budaya. Ya, perkenalkan nama saya Linda Prastiawati. Saya tinggal di Lorong Sejahtera di RT 8. Profesi saya ibu rumah tangga. Baik Bude, di sini saya bertanya, menurut Bude, sebelumnya Bude tahu sila ketiga dari Pancasila? Ya. Bisa disebutkan itu? Sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, baik. Menurut Bude, sila ketiga itu seperti apa? Kalau menurut kami, sila ketiga itu menggambarkan tentang bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, suku bangsa, bahasa daerah itu bersatu menjadi satu dengan persatuan Indonesia. Jadi diikat dengan semangat untuk bersatu sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Baik Bude, apakah menurut Bude sudah diterapkan dengan diri Bude sendiri atau lingkungan Bude sudah menerapkan sila ketiga ini? Kalau kami sebagai orang yang merantau di Jambi ini sangat merasakan ya. Kami di sini bukan berasal dari Jambi, saya berasal dari Jawa dan sangat merasakan sekali warga di sini mau menerima saya yang notabene bukan asli sini. Mereka juga memperlakukan saya sama seperti yang lain, dan itu tuh sudah menggambarkan, menurut saya sudah menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu bisa bersatu. Contohnya seperti saya bisa hidup dan tinggal di daerah lain yang bukan daerah saya, seperti itu. Tapi ya mungkin ada kendalanya juga, kayak misalnya mungkin perbedaan cara pandang kita ya, mungkin karena kita berbeda suku, mungkin ya cara pandang terhadap suatu persoalan itu bisa jadi berbeda. Kayak misalnya mungkin kalau orang Jawa itu mungkin memandang orang Sumatera atau orang Jambi pada khususnya itu karena mempunyai suara yang lebih keras, mungkin dibilangnya wataknya lebih pemarah, padahal tidak seperti itu sebenarnya ya gitu. Itulah mungkin friksi-friksi kecil yang awal-awal dulu saya hadapi. Berarti menurut Bude sendiri kesulitan yang dialami dalam penerapan Pancasila sila ketiga ini, Persatuan Indonesia itu lebih ke kayak gimana cara pandang kita terhadap suku lain gitu, Ya, masih menyesuaikan. Ya, jadi kalau kita sudah memahami suku lain ya insya Allah sih kita bisa bersatu, tetap bisa hidup dengan baik dengan suku lain. Baik Bude, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Faiza Malfira Irwan dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Jadi Kak, di sini kami ada tugas wawancara bagaimana lingkungan sekitar kita paham tentang sila-sila Pancasila. Nah, di sini kelompok kami membahas tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalan dengan Kakak. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Dayesi. Pekerjaan saya sekarang ini sebagai karyawan di salah satu instansi pemerintah di Kota Jambi. Baik Kak, menurut Kakak sebagai karyawan dari salah satu instansi pemerintah, pandangan Kakak terhadap sila ketiga Pancasila itu bagaimana ya Kak? Pandangan saya itu sila Pancasila dari Pancasila yang sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia. Itu tuh seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kita memiliki bermacam ragam suku, budaya, agama, dan di Indonesia kita bisa bersatu dengan keragaman tersebut.
Baik Kak, menurut Kakak sendiri, dari diri Kakak sendiri dan lingkungan sekitar Kakak, apakah sila ketiga ini sudah diterapkan? Menurut saya sudah ada beberapa yang bisa diterapkan. Contohnya itu seperti saya di kantor gitu, bermacam ragam suku dan agama. Tetapi kami itu sudah menerapkan toleransi terhadap beragama, terhadap suku-suku lain gitu. Baik Kak, jadi menurut Kakak sila ketiga ini mungkin sudah bisa diterapkan ya Kak di kehidupan sehari-hari. Apa kesulitan yang Kakak rasakan di kehidupan sehari-hari tentang persatuan Indonesia ini? Apakah ada terjadi konflik atau semacamnya? Kesulitannya menurut saya cuman kita ini kan dari berbagai suku, berbagai agama gitu kan. Menurut saya cuman kayak pola pikir gitu kan, pola pikir pasti berbeda-beda, dan untuk menyatukan itu tuh termasuk tidak mudah ya gitu. Baik Kak, sejauh ini berarti kesulitannya tuh berarti mengenai pola pikir kita yang harus sama-sama berkembang untuk menciptakan rasa persatuan yang lebih kuat. Benar. Dan mungkin kita bisa dengan memperkuat rasa toleransi ya Kak, karena banyak suku, bangsa, bahasa, agama. Sebenarnya terima kasih ya Kak, kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babdol, NIM G1S123055. Saya dari Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Silakan Bu, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti, seperti yang saya ibu katakan. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai Ibu tentang penerapan Persatuan Indonesia. Menurut pendapat Ibu, apa itu Persatuan Indonesia? Menurut saya Persatuan Indonesia itu adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan antar keanekaragaman budaya, agama di bangsa Indonesia. Apakah penerapan Persatuan Indonesia ini sudah diterapkan di kehidupan masyarakat? Contohnya seperti apa, Bu? Menurut saya sudah diterapkan, dan contohnya yaitu saling menghargai antar umat beragama dan keragaman masyarakat serta kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Menurut pendapat Ibu, apa penerapan yang sulit diterapkan Persatuan Indonesia ini? Menurut saya banyaknya kondisi masyarakat Indonesia yang dipenuhi dengan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hidupnya tidak rukun karena adanya perbedaan pendapat sesama masyarakat di kehidupannya. Terima kasih Bu sudah bersedia diwawancarai. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul, NIM G1S123055 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya akan mewawancarai tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Silakan Bang, perkenalkan diri. Halo, nama saya Anas Agusmi Putra. Saya merupakan karyawan swasta. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai tentang sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, menurut Abang, apa itu Persatuan Indonesia? Sila ketiga Persatuan Indonesia itu memiliki makna yang terkandung menempatkan persatuan, menempatkan kepentingan di atas segala kepentingan, baik itu kepentingan pribadi maupun golongan. Seperti itu. Apakah Persatuan Indonesia ini sudah diterapkan di kehidupan masyarakat maupun kehidupan sehari-hari? Di antara makna-makna yang terkandung itu juga terdapat salah satu butir Pancasila bahwa memberikan toleransi terhadap umat beragama, kemudian terhadap latar belakang. Terus pertanyaannya apakah sudah diterapkan? Ya. Dengan banyaknya kasus perselisihan silih berganti pendapat itu menandakan bahwa persatuan sejatinya belum terlaksanakan sepenuhnya di sila ketiga.
Menurut pendapat Abang, apa kesulitan yang dihadapi terhadap persatuan Indonesia? Salah satu kesulitan yang membuat sulitnya tercapai persatuan Indonesia itu diantaranya tuh masih kayak nggak menghargai pendapat orang, masih egoisme masih dengan tingkat yang tinggi, jadi membuat perselisihan di mana-mana gitu sehingga persatuan itu terabaikan. Kan sekarang kan ada terjadinya konflik, salah satunya konflik itu kan termasuk dalam persatuan Indonesia juga. Solusinya bagaimana Bang agar tidak terjadi konflik untuk mempersatukan Indonesia? Solusinya mungkin kembali ke pribadi masing-masing ya, ke kesadaran masing-masing, ke kelompok masing-masing, bahwa Indonesia itu kan negaranya luas, perbedaan latar belakang itu banyak sekali, perbedaan agama itu banyak sekali, sehingga kalau misalkan kita bisa memberikan kesadaran atas perbedaan itu, konfliknya tidak akan pernah terjadi deh. Konflik apapun itu, baik itu konflik agama, konflik ras, ataupun konflik yang berhubungan dengan latar belakang. Ya Bang. Baiklah, terima kasih Bang telah bersedia diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cunabira Putri Usaid dengan NIM G1S123065. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi 2023. Di sini saya bersama Ibu Eka. Sebelumnya pekerjaannya apa Bu? Pegawai negeri sipil, kebetulan di kota. Baik, maksud kehadiran saya di sini, saya mohon waktu Ibu untuk saya wawancarai mengenai Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah bersedia. Baik, langsung ke pertanyaannya. Maksud saya dalam Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia, apakah Ibu sudah memahami sila ketiga? Insya Allah sudah memahami. Baik, mohon penjelasannya Bu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah sila yang membuat kita untuk mencintai bangsa kita dan membuat bangsa kita itu lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan. Jadi persatuan itu lebih penting. Baik, apakah Ibu sudah menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Di keluarga sila Persatuan Indonesia yaitu dengan bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti anak-anak disuruh membantu mencuci piring, suami untuk membantu membersihkan halaman pekarangan rumah, terus membantu bersama-sama memasak, membersihkan rumah, bermusyawarah, saling menghormati anggota keluarga, saling berdiskusi, bermusyawarah. Untuk di lingkungan masyarakat, kalau di lingkungan masyarakat ya kita di kampung saya, di lingkungan rumah saya bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, mengikuti majelis taklim, seperti mengadakan maulid Nabi bersama, Isra Mi'raj bersama, kemudian mengikuti yasinan dan yasinan ibu-ibu dan yasinan bapak-bapak. Saya kira itu. Kalau di lingkungan kerja seperti apa Bu? Kalau di lingkungan kerja itu sudah pasti, karena kita punya ritme seperti apel bersama untuk menguatkan visi dan misi kita sebagai pegawai negeri, kedisiplinan, saling menghargai antara kami sesama pegawai, kemudian bermusyawarah untuk rapat bersama untuk melaksanakan suatu acara atau pekerjaan. Yang jelas setiap minggu kita apel disiplin bersama pimpinan kita, itu sangat mengikat tali persatuan dan kesatuan kami sebagai pegawai. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Terima kasih juga sudah bersedia saya wawancarai. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Curabila Putri Husen dengan NIM G1S123065. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi 2023. Di sini sebelumnya saya ingin bertanya, nama kakak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Widya Ranti Aulia, biasa dipanggil Widya. Sebelumnya pekerjaan kakak apa? Kalau sekarang lagi sibuk jadi content creator. Baik, maksud kehadiran saya di sini, saya mohon waktu kakak untuk bersedia saya wawancarai mengenai Pancasila Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apakah kakak bersedia? Boleh, bersedia. Baik, pertanyaan saya dalam Pancasila Sila ketiga, Persatuan Indonesia, apakah kakak memahami Pancasila Sila ketiga? Setahu saya, sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, kalau pemahaman saya tentang Persatuan Indonesia, kita kan Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, terus ada beragam budaya serta agama. Nah, dari berbagai macam perbedaan ini kita disatukan dan hidup berdampingan. Itu yang saya pahami tentang Persatuan Indonesia. Baik, selanjutnya apakah kakak sudah menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin yang contoh-contoh kecil kayak misalnya di ruang lingkup dalam rumah saja, contohnya nih saya sukunya Bugis, suami saya sukunya Jambi, tapi kita hidup berdampingan dan menyatukan semua perbedaan. Kalau agak ke sekitaran rumah misalnya kayak ada gotong royong, terus kalau misalnya ini kita bertegur sapa dengan tetangga, at least kalau misalnya baku sapa itu kita nggak kenal dia dari agamanya, sukunya, jadi kita bebas berteman, bebas berinteraksi dengan siapa saja. Baik, dalam lingkungan kerja seperti apa, Kak? Dalam lingkungan kerja kan kalau misalnya kita sebagai content creator itu sering sekali ada meeting sama brand atau meeting sesama content creator atau ketemu sama content creator. Nah, kalau di antara ini kan kita beda-beda nih. Ada yang dari Jakarta misalnya, ada yang dari Sumatera, Sulawesi. Nah, kita tuh tetap sharing, berbagi cerita, walaupun kita itu latar belakangnya beda-beda, tapi kadang kan dipersatukan sama satu forum kayak gitu kan. Nah, itu mungkin di kehidupan sehari-hari atau di lingkup kerja ya. Baik, terima kasih atas penjelasan kakak. Terima kasih juga sudah bersedia saya wawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.